Nah, oke, kita lanjut ke call user func array ya teman-teman. Ini kemarin jujur aku nggak terlalu expect sih kita bakal pakai fungsi ini ya. Ternyata kita pakai, akhirnya aku nggak bikinin teorinya. Jadi baru aku bikin sekarang. Oke, di sini aku kasih penjelasan sederhana aja ya. Dan jujur sebenarnya penjelasan ini mirip-mirip sih sama yang ada di dokumentasi ya. Karena memang pada dasarnya di dokumentasi itu udah lumayan jelas sih. Jadi call user func array ini adalah fungsi untuk memanggil fungsi atau callback yang dapat dipanggil dengan parameter dalam bentuk array atau yang berbentuk array ya. Jadi sederhananya cara bacanya tuh gini ya. Kita coba lihat contohnya di sini. Jadi ceritanya ada sebuah fungsi namanya ini fungsi. PHP, tolong jalankan fungsi atau callback ini fungsi dengan parameter yang pertama adalah parameter pertama, kemudian yang kedua adalah parameter yang kedua, dan seterusnya. Ya. Nah, fungsi yang dapat dipanggil, kalau kita tulis dalam bentuk string, itu berarti fungsinya tidak di dalam sebuah kelas atau bukan sebuah metode. Tapi kalau misalkan kita panggil fungsinya di dalam array seperti baris ke-20 yang ini, itu berarti fungsi atau callback yang kita panggil adalah sebuah metode dari sebuah kelas. Jadi indeks yang pertama adalah kita dikasihkan dulu kelasnya, terserah mau langsung tulis new my class atau dimasukin variabel dulu, itu terserah. Kemudian baru di array indeks yang kedua, kita tulis nama metodenya. Baru kemudian di parameter selanjutnya, kita tulis argumen atau parameter yang akan kita kirim ke metode yang akan kita panggil. Mudah-mudahan teman-teman nangkep nih penjelasannya. Kita coba lihat di contoh kasus sederhananya ya. Di sini aku udah punya kelas namanya myClass. Kemudian di dalam myClass tersebut terdapat metode namanya katakan halo ya. Sederhana aja. Kemudian kita jalankan kelas tersebut di dalam sebuah variabel ya. Jadi variabel ini menjadi sebuah objek. Kemudian metodenya kita panggil di dalam fungsi call user func array ini ya, dengan argumen yang sudah kita bentuk menjadi sebuah array ya. Kita coba klik run, kita lihat ke bawah. Nah, keluar ya hasilnya echo. Nah, di sini sebetulnya sama aja kayak kita menjalankan metode yang ada di dalam kelasnya ya. Sama aja kayak kita tulis kelas di sini, dengan tanda panah, kemudian kita masukin parameter yang kita jadi bentuk array ini ya ke dalam kurung buka kurung tutup metode tersebut. Kita run, ya sama aja, hasilnya 2. Sama aja kan? Nggak ada beda. Jadi sebetulnya call user func array ini adalah cara lain untuk memanggil metode atau fungsi yang parameternya kita bentuk sebuah array. Ya, mungkin teman-teman belum nangkep lah cara garis besarnya ya. Tapi yang jelas di sini, kalau teman-teman mau lihat cara pakai yang benarnya, teman-teman tinggal balik ke base model yang kemarin ya. Nah, di sini, di bagian method run prepared query, kita bisa lihat di sini ya. Kita harus menggunakan call user func array karena kita membuat sebuah metode yang akan menampung sebuah parameter yang lebih dari satu untuk fungsi bind param ini ya. Dua param ini kan bentuknya array ya. Nah, ketika kasusnya seperti ini, ketika kita akan membuat sebuah metode atau fungsi yang di dalamnya terdapat fungsi lagi dan fungsi tersebut memerlukan parameter yang sifatnya dinamis atau bisa bertambah ya, kayak bind param ini kan sifatnya jatuhnya dinamis ya, tergantung format string yang mau kita bind gitu kan. Ini baru cara tepat kita menggunakan call user func array ya. Jadi jangan sesekali teman-teman menggunakan call user func array hanya karena menurut teman-teman ini tulisannya bisa lebih clear daripada kita langsung menjalankan fungsi seperti biasa. Jadi gunakan call user func array ini di tempatnya dan secara yang benar. Jadi jangan mentang-mentang hasil outputnya sama terus teman-teman lebih milih menggunakan call user func array. Enggak gitu. Tapi tetap kita harus lihat konteksnya kenapa kita menggunakan call user func array dan kenapa kita langsung memanggil fungsi tersebut tanpa call user func array. Nah, itu tadi untuk contoh yang kelas. Sekarang kita coba contoh yang fungsi biasa ya, atau bukan sebuah metode dari sebuah kelas ya. Di sini ada fungsi namanya say hello, kemudian kita coba panggil menggunakan call user func array. Run, ya hasilnya sama aja kayak yang sebelum kita lakukan. Tapi ya, teman-teman bisa lihat kan perbedaannya di sini ketika kita memanggil sebuah fungsi yang bukan sebuah metode dari sebuah kelas, maka pada saat kita menuliskan fungsinya, kita nggak perlu bikin array, cukup langsung panggil nama fungsinya aja. Ya, ini sama aja kayak di atas, sama kayak kita menggunakan langsung fungsi say hello ya di sini, say hello, kemudian kita masukkan parameternya di sini ke dalam kurung buka kurung tutupnya ya. Kemudian di run sama aja hasilnya ya. Nah, jadi ngeprint 2 karena ya outputnya sama aja. Tapi tetap bukan berarti karena outputnya sama teman-teman sembarangan menggunakan call user func array ya. Teman-teman harus punya alasan yang kuat kenapa menggunakan call user func array kayak di base model ini ya. Kalau ini kan jelas ya karena kita membuat sebuah fungsi run prepared query dan bind param ini parameter si bind param sifatnya dinamis tergantung format string yang mau kita bind. Nah, ini baru tepat kita menggunakan call user func array di sini. Kalau misalkan kasusnya nggak kayak gini ya sebaiknya gunakan fungsi biasa aja. Nggak usah pakai call user func array. Dan perlu diingat ini baru kita bahas call user func array aja. Yang sejenis call user func array itu masih banyak ya. Nah, kita bisa cek di sini ya, masih ada call user func, kemudian forward static call array, func get arguments atau func get arguments lebih dari satu ya ini berarti dan lain sebagainya ya.
Jadi aku nggak mungkin lah bahas itu satu persatu di sini ya, karena ini seharusnya masuknya ke PHP lanjutan ya, karena jatuhnya udah sedikit bermainan kayak membuat sebuah library kecil gitu loh. Jadi mungkin untuk fungsi lainnya aku jelaskan di playlist lainnya lah. Jadi untuk sekarang kita jelasin kali user func array-nya aja. Mudah-mudahan di sini teman-teman dapat ya penjelasan sederhananya untuk kali user func array. Dan satu hal lagi sebetulnya ada yang ketinggalan ya, sorry, aku kelupaan nih. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan named parameter ya, atau array-nya ini kita ubah jadi array asosiatif. Jadi dia tidak menggunakan array index. Nah, keuntungannya menggunakan array asosiatif pada parameter ini ya, kita bisa menyusun parameter itu tidak harus sesuai dengan urutannya gitu loh. Jadi misalkan di sini katakan halo, kan yang pertama adalah name baru string ya. Nah, kalau kita deklarasikan array asosiatif di sini, katakanlah di sini kita kasih name ya. Kemudian di sini kita kasih string gitu ya. Terus kita tukar posisinya, string jadi duluan misalnya. Kemudian name jadi asosiatif yang kedua gitu loh, atau indeks yang kedua gitu loh. Tinggal kita klik run, nah sama aja ya hasilnya ya. Jadi keunggulannya kita menggunakan array asosiatif ketika akan melempar parameter dari Calusion Func Array adalah kita bisa tidak harus mengikuti susunan parameter pada fungsi atau callback tersebut ya. Dan secara nggak langsung sebetulnya codingnya juga lebih clear ya. Kita mendeklarasikan nama parameter yang di sini. Dan itu lumayan membantu sih kalau misalkan ada programmer baru yang mungkin belum baca dokumentasi kita gitu kan. Ini bisa membantu sekali gitu. Ini juga berlaku ya untuk kalau server array yang fungsinya bukan di dalam kelas atau sebuah metode ya. Ini juga bisa diterapkan di sini juga. Jadi sama aja lah. Sebetulnya masih bisa ada satu lagi ya. Pertama, ini nggak perlu dikasih asosiatif, kemudian kedua baru dikasih area asosiatif gitu. Cuma aku nggak rekomendasikan itulah. Itu contohnya ada ya di dokumentasi PHP-nya. Jadi menurutku kalau memang teman-teman maunya pakai area asosiatif, ya sudah commit aja pakai array asosiatif semuanya. Jangan setengah-setengah gitu loh. Itu menurutku bisa lebih membantu sih. Dia lebih clear kodenya ya. Kita lanjut untuk penjelasan variabel reference ya. Terus satu lagi juga, seharusnya itu masuknya ke materi PHP lanjutan ya. Tapi karena kemarin kita pakai juga, aku nggak expect juga bakal pakai hal itu, jadi belum aku bikinin materinya. Jadi kita bakal lanjut ke variabel reference di video selanjutnya.